Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Zola Aulia Rahmawati, NIM 201210483 akan membahas materi mengenai pendidikan Islam pada masa Kerajaan Islam di Nusantara. Pendidikan Islam pada masa Kerajaan Islam di Sumatera. Materi pendidikan dan pengajaran agama di bidang syariat adalah fikih syafi'i. Sistem pendidikannya secara informal berupa majelis taklim dan halakoh. Tokoh pemerintah merangkap sebagai tokoh agama. Biaya pendidikan bersumber dari negara. Pendidikan Islam pada masa Kerajaan Islam di Jawa. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran agama Islam di Demak mempunyai kemiripan dengan yang dilaksanakan di Aceh, yaitu dengan mendirikan masjid di tempat-tempat yang menjadi sentral di suatu daerah. Di sana diajarkan pendidikan agama di bawah pimpinan seorang badal untuk menjadi seorang guru yang menjadi pusat pendidikan dan pengajaran serta sumber agama Islam dan Islam pada masa Kerajaan Islam di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pendidikan agama berlangsung secara tradisional. Anak-anak mengaji ke seorang kasisi, yaitu pegawai masjid. Oleh sebab itu, paham keagamaan tampak sempit dan statis. Adapun usaha-usaha dalam bidang pendidikan dan agama diantaranya: 1. Memperluas dan menyempurnakan masjid. 2. Mendatangkan ulama dari Madinah. 3. Mengeluarkan perintah kepada raja-raja bawahannya agar masjid yang ada di daerahnya dipelihara dan diperbaiki. Yang belum memiliki masjid segera membangun agar rakyat melaksanakan sholat secara berjamaah. Sistem pendidikan pada masa Kerajaan Islam di Sumatera. Kurikulum dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, meunasah, yaitu setingkat madrasah ibtidaiyah. Di sana diajarkan menulis atau membaca huruf Arab, ilmu agama dalam bahasa Jawi atau Melayu, akhlak dan sejarah Islam. Yang kedua, rangkang, setingkat madrasah sanawiyah. Diajarkan bahasa Arab, ilmu bumi, sejarah, berhitung, akhlak, fikih, dan lain sebagainya. 3. Dayah, setingkat madrasah aliyah. Diajarkan fikih, bahasa Arab, tauhid, tasawuf atau akhlak, ilmu bumi, dan sejarah. 4. Dayah Teukuci, setingkat perguruan tinggi atau akademi. Diajarkan fikih, tafsir, hadis, tauhid atau ilmu kalam, akhlak, tasawuf, ilmu bumi, ilmu bahasa, dan sastra Arab sejarah serta tata negara, mantik, ilmu falak, dan filsafat. Metode pengajaran yang dipakai pada masa Kerajaan Islam di Sumatera antara lain metode halakoh. Halakoh pada prakteknya ialah seorang tengku memberikan pengajaran dengan posisi duduk di tengah sementara anak didik mengelilingi tengku. Metode sorogan. Dalam pengajaran menggunakan metode sorogan, anak didik menghadap tengku dengan membawa kitab yang akan dipelajarinya. Metode meudra. Meudra adalah suatu metode di mana murid datang satu persatu kepada seorang tengku dengan kitabnya atau kopi teks yang sedang mereka pelajari. Kemudian tengku membaca teks, memberikan komentar dan catatan dalam bacaannya tersebut. Kemudian meminta murid untuk membaca kembali teks yang telah ia bacakan. Metode hafalan. Metode hafalan ialah suatu metode di mana santri menghafal teks atau kalimat tertentu dari kitab yang dipelajarinya. Metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara musyawarah antar siswa dengan cara tukar pendapat dalam menganalisis dan memecahkan masalah pelajaran. Di dalam metode ini terjadi perbincangan atau tanya jawab. Metode debat. Metode debat bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan mengasah keterampilan bicara. Lembaga pendidikannya antara lain surau. Penyelenggaraan pendidikan surau merupakan sebuah proses awal pembudayaan kreativitas umat. Maunasah. Maunasah merupakan tingkat pendidikan Islam terendah. Dayah. Dayah merupakan sebuah lembaga yang pada awalnya memposisikan dirinya sebagai pusat pendidikan pengkaderan ulama. Sistem pendidikan Islam pada masa Kerajaan Islam di Jawa. Kurikulum terbagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama, tingkatan pengajian Al-Quran.
Tingkatan ini terdapat pada setiap desa. Yang diajarkan meliputi huruf hijaiyah, membaca Al-Quran, berjanji, rukun Islam, dan rukun iman. Selanjutnya tingkatan pengajian kitab. Para santri yang belajar pada tingkat ini ialah mereka yang telah khatam Al-Quran. Kitab yang diajari adalah kitab 6 bis, yaitu sebuah kitab yang berisi 6 kitab dengan 6 Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dilanjutkan dengan Matan Takrib dan Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Selanjutnya tingkat pesantren besar. Tingkat ini didirikan di daerah kabupaten sebagai lanjutan dari desa. Kitab-kitab yang diajarkan di sini ialah kitab yang besar dalam bahasa Arab lalu diterjemahkan ke dalam bahasa daerah. Cabang-cabang ilmu yang diajarkan adalah fikih, tafsir, hadis, ilmu kalam, tasawuf, dan sebagainya. Selanjutnya, pondok pesantren tingkat keahlian atau bisa disebut dengan takhasus. Ilmu yang dipelajari pada tingkatan ini ialah satu cabang ilmu dengan secara mendalam. Tingkatan ini adalah tingkatan spesialis. Metode pengajaran yang dipakai pada masa kerajaan Islam di Jawa ialah metode sorogan. Metode sorogan adalah suatu metode di mana santri menghadap kiai seorang demi seorang dengan membawa kitab yang akan dipelajarinya. Metode wetonan. Metode wetonan adalah suatu metode kuliah di mana para santri mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling kiai yang menerangkan pelajaran. Metode hafalan. Metode hafalan adalah suatu metode di mana santri menghafal teks atau kalimat tertentu dari kitab kuning yang sedang dikaji. Lembaga pendidikannya antara lain Langgar. Pengajaran di Langgar merupakan pengajaran agama permulaan. Pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan kelanjutan dari Langgar. Sistem pendidikan Islam pada masa kerajaan Islam di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Kurikulum. Kurikulum terbagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama, tingkatan rendah, merupakan tingkat pemula, yaitu mulainya mengenal huruf Al-Quran sampai bisa membacanya. Selanjutnya, tingkatan atas. Pelajaran yang dipelajari ialah pelajaran tingkatan rendah ditambah dengan pelajaran berjanji, tajwid, serta mengaji kitab perukunan. Metode pengajaran yang dipakainya ialah metode halakoh, yaitu seorang guru memberikan pengajaran yaitu menerjemahkan kitab-kitab yang dipakai ke dalam bahasa daerah, sementara anak didik mengelilinginya. Lembaga pendidikannya yaitu Langgar. Pendidikan di Langgar dimulai dari mempelajari abjad huruf Arab atau hijaiyah, atau kadang-kadang langsung mengikuti guru dengan menirukan apa yang telah dibaca dari kitab suci Al-Quran. Madrasah. Madrasah adalah suatu lembaga belajar untuk mempelajari ajaran-ajaran Islam, ilmu pengetahuan, dan keahlian lainnya secara terarah, terpimpin, dan terkendali. Pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya syarat dengan pendidikan Islam yang dipahami dan dihayati serta diamalkan dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.